Hari ini bersama La Spaziale. Ini jebol dia di jalur air ya, valve-nya. Jadi tadinya dia tidak mau brewing, error semua, boiler selalu kosong. Jadi dia proteknya timbul, mesinnya jadi nggak mau on. Sekarang udah diperbaikin. Ini ya teman-teman ya, S1. Terus kalau ada yang nanya, Om ini buat cafe oke nggak? Gini ya, kalau kita bicara mesin bagus, oke, tepat, itu semua harus kita konsultasi secara spesifik dan khusus ya. Jadi nggak cuman, wah ini bagus kok, saya tinggal ngomong gitu ya. Tidak, karena pemilihan dari, misalkan saya ya sedang sesi konsultasi sama klien, maka saya akan bicara mau seperti apa, kita ada perhitungan-hitungannya seperti apa, produknya apa yang dibuat. Jadi nggak semudah kita bicara, oh ini bagus, oh ini jelek, nggak ya. Semua itu ada caranya gitu. Jadi buat teman-teman, mohon maaf sekali lagi, Coffee Technician tidak bisa menjawab secara spesifik, oh mesin ini bagus nggak Om? Oh mesin di bawah 20 juta apa yang bagus? Tidak bisa, karena apa? Itu tadi, Coffee Technician tidak berdiri di brand manapun. Coffee Technician itu berdiri di sisi klien ya. Jadi kalau nggak dijawab, mohon maaf, karena yang bertanya ini kan bukan klien Coffee Technician ya. Jadi Coffee Technician itu berdiri di sisi klien. Bagaimana untuk menjadi klien Coffee Technician? Alamat lengkap, semua ada. Tinggal WA, tentukan waktu, kita meeting, nanti maunya gimana, gitu ya. Karena Coffee Technician sendiri, ini salah satu pekerjaan Coffee Technician. Kita support kepada klien. Ini klien dari Jogja ya, setahun sekali kita perbaikin, karena ini juga jebol karena bartendernya nggak bisa pakai, baristanya ya, sorry bukan bartender, baristanya nggak bisa pakai. Jadi banyak yang cuma taunya pakai aja, akhirnya rusak. Ya tetap Coffee Technician lagi yang support ya. Udah oke, udah keluar lagi dari groove head, udah mantep, boiler udah nggak kosong ya. Ini tadinya juga masalah-masalah umum di mesin itu ada yang namanya internal, eksternal. Permasalahan terjadi internal seperti apa? Internal itu kita beli berdasarkan hype. Kedua, kita tidak bisa gunakan dia secara realnya di lapangan ya. Jadi kadang-kadang kita lihat hype terus kita implementasikan di lapangan atau di operasional, akhirnya tidak real. Itu kendala-kendalanya disebabkan oleh faktor internal. Lalu faktor eksternal apa? Ada dari penyebabnya dari listrik yang tidak stabil, ada dari binatang pengerat, ada juga yang instalasinya tidak tepat. Ya banyak ya kalau kita bicara secara proper gitu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, mohon maaf sekali lagi, Coffee Technician tidak bisa menjawab apa pertanyaan contoh yang sering ada di komen ya di YouTube Coffee Technician, di channel Coffee Technician. Oh mesin ini gimana, bagus apa enggak? Itu tidak bisa dijawab karena apa? Coffee Technician berdiri di sisi klien, bukan di sisi mesin ya, di sisi klien. Terus kalau ada yang bertanya lagi, Om saya tertarik, bener-bener tertarik, ingin ketemu, dikontak aja, kita atur waktu, nanti ketemuan gitu ya. Oke, ini S1 secara overhaul. Tamu Coffee Technician pakai ini udah lebih dari 4 tahun. Bahkan sebelumnya dia pernah punya cafe pakai ini. Itu kafenya mungkin di saat klien Coffee Technician itu masih sekolah ya, dari zaman ayahnya. Sekarang dia kelola cafe. Ini udah oke banget nih mesin gitu ya. Ini gambaran dari klien Coffee Technician. Oke, Coffee Technician sampai sini dulu, nanti kita ketemu lagi. Ini internalnya seperti biasa, mesin bagus, ada harga, ada rupa. Bukan berarti bagus, mahal, lalu cocok buat kita di operasional di cafe, tidak. Tapi kalau untuk personal use, Coffee Technician sendiri ya, bicara personal use, Coffee Technician pakai ini cukup. Bahkan Coffee Technician pakai ini ya. Jadi ini sudah lebih dari 10 tahun. Ini lebih dari 5 tahun ya kalau Coffee Technician sejarah dari mesin ini. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Thank you. Jangan lupa, Coffee Technician selalu bilang subscribe, nggak masalah, nggak bayar. Kalau untuk tanya-tanya, ya itu tadi ya, Coffee Technician berdiri di sisi klien. Thank you and see you next vlog.